Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang perkiraan penjatahan IPO Rans. Nah ini ada pertanyaan juga sih Bang. Kemarin saya bikinnya cuma PRDL sama si Jelly aja ya yang udah ya buat perkiraan penjatahan. Tapi sebenarnya tinggal nunggu aja sih kan, bentar lagi kan penjatahan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bikin videonya dulu untuk perkiraannya teman-teman, perkiraan penjatahan. Walaupun hasilnya nanti nggak akan 100% sama, tapi harusnya sih mendekati ya. Karena saya udah ngitung ini sejak lama kayak gitu. Biasanya sih hasilnya nggak jauh beda dengan perkiraan kita kayak gitu. Nah, kita akan hitung yang Rans, guys. Nah, Rans ini termasuk IPO yang bagus, teman-teman. Kalau menurutku secara pribadi, UE-nya bagus dan segala macam udah kita jelasin di video sebelumnya kayak gitu atau video nanti kayak gitu. Nah, jadi teman-teman buy sih kalau menurutku si Rans. Dan perkiraan penjatahannya gimana? Biasanya kalau IPO yang bagus, guys ya, itu penjatahannya kan nanti sedikit ya. Jadi jangan berharap banyak. Jadi kalau IPO-nya tuh bagus, barangnya kering jadinya antriannya panjang, tentu aja nanti jatahnya sedikit. Tapi jatah sedikit itu adalah membuktikan. Jatah sedikit itu akan membuktikan bahwa saham ini akan arah beberapa kali kayak gitu. Biasanya saham yang penjatahannya banyak itu biasanya tuh merah, guys. Ya atau mau naik langsung turun kayak gitu. Nah, biasanya saham-saham yang dia sampai multi bagger kayak gitu tuh jatahnya memang sedikit. Kayak gitu, guys, itu faktanya. Karena di dalam saham juga ada namanya supply and demand kan. Nah, kalau supply-nya sedikit tentu aja dia naiknya jadi tinggi, demand-nya banyak kayak gitu. Oke ya, kita akan bahas Rans nih, teman-teman di sini. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk join STS rekomendasi tentunya. Di STS rekomendasi di bulan Juli kita masih open sampai tanggal 30. Nah, nanti tanggal 30 kita udah close untuk yang Juli, baru kita mulai kerja. Nanti open lagi di bulan Agustus kayak gitu. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman, tinggal beberapa hari lagi teman-teman bisa join STS Juli. Nah, Juli ini udah ada grupnya, teman-teman udah pada ngetik-ngetik juga untuk grup diskusinya. Dan hari ini kita cek di SMS STS Juli ya. STS Juni masih aktif di tanggal sekarang tanggal 25 nih saya bikin videonya. Kita dapat cuan di SMA, City, terus ada di sini DKH ya guys ya, dan TUL. Jadi hari ini kita dapat cuan 5 teman-teman ya di STS rekomendasi. Jadi jangan sampai kelewat, langsung catat ya guys, kontak di situ untuk biaya masuknya itu cuman 100.000. Nah, di sini lot yang dijual dari Rans itu adalah 25.250.250.000 lot. Dengan nilai emisi sekitar 429 miliar kalau nggak salah ya. Nanti tergantung dia deal di harga berapa. Nah, kita tahu ya bahwa Rans ini dia masuk ke golongan 3 sepertinya tuh lihat nih. Golongan 3 bener. Nah, Rans ini masuk ke golongan 3 ya teman-teman. Nah, berarti Rans ini penjatahannya seperti ini nantinya. Dan saya yakin ini Rans bakal oversubscribe tentunya karena ini bakal rame. Jadi penjatahannya akan mentok ke kanan ya, ke retailnya kayak gitu. Itu dipentokin pun jatah retail cuma dapat 20% guys. Ya, jadi tetap kecil. Jadi 25 juta lot ini, teman-teman. Yang ke underwater tuh 20 juta lot, yang ke kita itu cuma 5 juta lot. Jadi kita sebagai retail tuh berantem ngerebutin 5 juta lot doang. Gimana, teman-teman? Nah, nanti kalau misalnya nih saham ini arah berjilid-jilid tentunya dan UE-nya nggak jual-jual tentu aja, nanti saham ini akan masuk HSC. Ini udah pasti, teman-teman. Saham ini akan masuk ke HSC karena ke retailnya itu kita lihat di sini teman-teman cuman 20%. 20% dari nih, lihat sini teman-teman. 20% dari mana Rans nih? Dari 20%.
20% dari 20%. Jadi minimal free float ya di bursa efek itu adalah 15% minimal dari market cap. Ya 15% dari keseluruhan total. Nah, jadi kalau misalnya yang dijual ke retail itu cuma 20% dari 20%, otomatis kan kurang banyak ya. Nanti dia akan masuk ke HSC, teman-teman. Kalau misalnya dia ransi naik tinggi sekali, tapi nggak tahu untuk kedepannya mau gimana ya. RLCO sama WBSA aja kayaknya masuk HSC ya, karena emang UE-nya belum bisa jualan kayak gitu. Nah, nggak tahu untuk kedepannya gimana untuk memenuhi free float-nya. Mungkin dia bakal rek issue nanti di atas atau gimana, saya nggak tahu teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman ya untuk perkiraan penjatahannya dulu. Nah, ini kalau HSC kan masalah nanti ya bursa efek. Nah, kita fokus di penjatahan aja. Nah, dengan catatan antriannya tuh di atas 800.000 ya guys. Kalau antrian di atas 800.000 berarti di atas 800.000 berarti yang pesan di bawah 100 juta itu dapatnya 3 sampai 4 lot. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman kita update antrian lagi dan antriannya tuh 800.000 ke atas, nah teman-teman pesannya 10 lot aja. Kayak gitu ya. Nggak usah mesen misalnya 80 juta, 90 juta nanggung, 70 juta nanggung guys. Mendingan sekalian aja pesen 10 lot gitu aja sih. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya uang lebih di atas 100 juta, ya kalau antrian di atas 800.000 ya sekalian di atas 100 juta. 101 juta itu udah cukup guys. Teman-teman akan masuk ke bagian 100 juta up. Nah, untuk perkiraannya itu sekitar segini teman-teman ya. Oh, untuk 100 juta itu antriannya kalau di atas 800.000 itu sekitar dapat 0,4 sampai 0,5%. Jadi kalau misalnya kalian pesan 100 juta nih, 101 juta gitu ya, teman-teman akan dapat sekitaran Rp500.000 kayak gitu, atau mungkin sekitar 25 sampai 30 lot lah. Kayak gitu guys. 30 lot, 40 lot kayak gitu, teman-teman ya. Sekitar ya segitulah guys antriannya. Jatahnya kayak gitu. Sekitar 30, 35 lot seperti itu. Gimana? Jadi kalau misalnya kesimpulannya nih, kalau misalnya kalian punya duit 90 juta nanggung ya, minta pinjem dulu, pinjem ke siapa, kayak tetangga gitu, "Bang, pinjem Bang," gitu. "Pinjem 11 juta Bang," gitu, "biar jadi 101 juta, nanti 3 hari lagi tak balikin," gitu. Biar dapat jatah atas aja lebih banyak, daripada nanti teman-teman pesen 90 juta cuma dapat 4 lot kayak gitu kan sayang. Kayak gitu guys ya. Thanks udah nonton teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya tentunya.